Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di acara Midnight Podcast. Di sini kita akan menceritakan pengalaman horor sekaligus mendapatkan tea. Di sini kita sudah mengundang dua narasumber, yaitu dengan Karisa, Aira. Jadi pengalaman apa yang bakal kalian berdua ceritain di podcast kali ini? Jadi kita tuh pas sedang nginep di rumahku. Jadi itu nginepnya sekitar pulang sekolah hari Jumat. Malam Sabtu, maghribnya kan langsung ke rumah aku buat ambil baju segala macem. Nah, ini ceritanya tuh kita tuh besoknya mau jogging. Terus pas maghrib itu sekitar jam 6 lewat belasan lah gitu. Nah, tiba-tiba pas masuk ke terowongan, jadi rumahku tuh ada terowongan. Ya, sebelum masuk ke rumah kan terowongan, terus nanjak ke rumah, ya gitu. Nah, dalam dari itu kita jalan dong. Nah, kan terowongan aku tuh udah berdiri sekitar tahun 1970-an. Udah lama banget. Bahkan pas mama aku udah lahir dulu udah ada gitu. Nah, jadi terus kita kan Aira tuh tahu tentang fenomena horor yang ada di terowongan dia. Nah, jadi pas kita masuk ke terowongan, ya, terus jalan kan terowongan itu kan kayak banyak, bukan banyak sih, kayak udah jauh panjang. Terus lampunya juga kayak nggak terang lah, intinya redup. Pas kita mau jalan ke terowongannya, tiba-tiba di belakang kita tuh kayak ada suara. Apa itu? Nggak apa-apa, lanjut. Nah, pas kita lagi jalan di terowongan, tiba-tiba ada suara gitu kan ya, Angka kaki yang kayak ngikutin kita dari pas masuk terowongan. ya. Terus kita langsung baca. Nah, pas hitungan ketiga itu kita tuh langsung ngibrit gitu, soalnya kayak takut gitu sih ya. Nah, terus abis itu udah nyampe rumah nih, kita langsung masuk ke rumah aku, langsung kayak istirahat, mandi segala macem. Terus ini udah masuk waktu isya. Nah, kita tuh langsung kayak masih shock lah gitu, tadi apa ya. Kepikiran di otak tuh kayak, itu tadi apa ya? Kira-kira suara hewan, manusia, atau emang yang bukan dari alam kita? Nah, terus pas kita lagi shock-shocknya tuh kita langsung kayak lelah kan ya, capek. Terus lagi nyiapin baju buat jogging buat besok. Terus nggak lama dari itu kita tidur. Nah, pas tidur ini kan udah, aku langsung kebangun gara-gara alarm jam 12 lewat gitu. Kamu pasang alarm jam 12? Iya, jam 12 itu tadinya buat aku sholat tahajud. Terus pas aku bangun, tiba-tiba ada tok Teror. gak tahu apa juga. Lalu tiba-tiba kayak gitu, aku langsung bangunin Aira tuh, kayak Ira bangun gitu kan ya. Aku kaget, tiba-tiba dia tuh kayak bangunin aku, kayak kenapa? Pas aku bangunnya udah nggak ada suaranya. Terus kataku, coba dengerin, udah jangan berisik gitu. Nah, pas ini kita langsung ngedenger lagi kayak toh iya, berdua. Iya. Kita langsung saling pegangan, langsung baca doa. Itu kan malam Sabtu ya, kita langsung baca doa. Habis itu kita nggak tidur, langsung sholat ini segala macem. Udah kita istighfar. Nah, habis itu besoknya kita jogging jam 9. Kita ya jogging di Sentul. Habis itu kita pulangnya kan lewat dalam kaki ke Sepurnya kan lewat terowongan lagi. Itu belum dinyalain lampunya, jadi kayak Masih cuman cahaya langit doang gitu, bekas malam. subuh lah gitu, kayak subuh. Juga bapak-bapak habis pada
pulang dari masjid, kita pagi banget. Ya terus, nah serem kan ya. Terus abis itu kayak pas kita jalan ke terowongan tuh tiba-tiba lampunya tuh nyala mati gitu. Ya kayak kedap-kedip gitu ya. Yang tinggal ini ya. Jadi abis kayak gitu masih banyak cerita di terowongan aku tuh, cerita horor. Ini sangkutannya nggak ada sama aku sama dia. Oke, Nah. sedih. Jadi aku punya temen itu udah usia berapa ya? Intinya dia udah lulus kelas 3. Ya intinya dia udah kelas 3 SMA. Cewek cowok. Cewek. Namanya siapa? Namanya tuh sebut aja, gak usah disebut ya. Si A. Ya si A, kita panggil si A ya. Nah jadi si A itu lagi pacaran sama cowoknya ke BTM. Itu kejadiannya baru minggu-minggu kemarin. Dia juga sampai sekarang ini beneran ya guys, sampai sekarang masih indah gitu. Nah jadi si A itu abis pulang dari BTM maghrib terus diantar sama cowoknya. Nah habis itu si A sama cowoknya itu tiba-tiba kesambet. Itu kata tetangga aku pas aku lagi di sekolah, ya kan. Nah terus kesambet, mama aku langsung kayak, "Cah, kamu di mana? Gini belum pulang juga." Terus ya udah langsung ceritain. Aku kan langsung kayak takut, gak usah diceritain. Mana kan sekolah suka pulang gimana gitu kan ya. Terus pas itu besoknya ternyata si A itu kesambet. Nah kesambatnya itu kayak setannya itu nggak mau lepas dari si A-nya. Terus dibawa di masjid rumah aku. Ada itu dekat rumah lah. Nah dibawa terus dibaca-baca. Yang si cowok A-nya itu langsung kayak udah sadar, tapi yang cewek belum. Mereka kesurupan berdua. Untung gak melakukan hal yang aneh-aneh ya. Alhamdulillah gitu. Soalnya tuh anaknya tuh baik, pinter, cantik, terus kayak soleha banget lah gitu. Terus tuh si A-nya itu selalu dalam dekapan ibunya. Intinya di situ mulu, intinya dia nggak mau lepas. Terus tatapannya kosong ke semua orang. Terus kalau diajak ngobrol nggak bisa. Intinya dia suka deket-deket kayak ketakutan gitu loh. Trauma banget. Nah terus aku sempet jenguk sama temen aku, tetangga aku gitu. Sempet jenguk. Aku pas lihat dia kayak kasihan gitu. Soalnya dia suka dipelukan tuh kayak nggak mau lepas aja dari ibunya tuh, nggak mau lepas. Terus aku kan ngeliat ke dianya ya, kayak kenapa ya kok bisa gitu, takut. Terus dia ngeliat aku serem, aku langsung kayak tutup mata. Dia tuh ngeliat tuh kayak tatapan kosong, dia gitulah. Aku takut kan misalnya kalau jinnya pindah ya, soalnya aku juga suka pulang malam. Nah terus abis itu besok-besoknya masih kayak gitu. Nah pada suatu hari pas 3 hari yang lalu kan di rumah aku mau latihan marhaba, aku gak ikut. Terus yang si A itu gak ikut. Terus aku abis pulang dari makan gitu sama temen aku, aku ajak ngobrol gitu loh, kayak hai gitu, kayak gak ikut itu teh gitu. Kan aku manggil teh kan ya, itu teh dia cuma gini tau gitu, kayak senyum tipis sambil tatapannya kosong. Terus aku langsung kayak udah ayo gitu. Soalnya di situ masih anget-angetnya, dia jalan sendiri. Nah terus abis itu besok-besoknya lusanya alhamdulillah dia udah membaik. Gak tahu setannya masih pergi, udah pergi atau belum. Nah dia udah membaik alhamdulillahnya, udah diobatin sama ustadz di rumah aku juga sampai sekarang. Nah kemarin kan aku kondangan ya, kemarin
hari Senin malam Selasa. Nah, aku kondangan malam Selasa malam Rabu iya kemarin. Nah dia datang tuh. Nah, itu kondangannya lumayan sepi ya. Dia datang sama mamahnya. Dia jalan sama mamahnya, dia pakai baju biasa juga kan. Kalau kondangan kan kayak lumayan meriah kan bajunya. Nah dia cuma pakai celana, baju tidur sama kerudung, gak make up, pucet bibirnya. Mamahnya juga kayak gitu, kayak dia langsung kasih amplop, terus senyum, ya udah langsung turun, gak makan gak apa, langsung ke rumahnya. Nah ada cerita satu lagi, itu tentang mama aku di terowongan. Jadi mama aku juga ngerasa sama ibu-ibu yang lainnya pas lagi pulang. Nah jadi itu pas 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, aku gak tahu. Dan motor 3 bulan yang lalu mamaku tuh rasa juga. Nah mamaku tuh lagi jalan, kayaknya abis Isya sama ibu-ibu yang lainnya. Itu mamaku sama 2 orang, jadi 3 orang, A, B ya. Nah mamaku lagi jalan, kan biasanya lewat Cijeruk. Di Cijeruk itu kan sepi, gelap. Terus mamaku kan gak berani orangnya, kayak bisa lah gitu ya. Ya terus Jadi pas mama aku sama rombongannya, mama aku udah bisa tahu kalau ada nenek-nenek di tangga. Jadi sebenarnya kayak mama aku udah tahu kan ya. Jadi mama aku gak berani buat kayak, oh bu ada itu. Jadi ya udah dipendem. Tapi sampai rumah malah diikutin nenek-nenek. Dan pas mau tidur, mama aku cerita pas besoknya. Pas mau tidur, mama aku udah bersih-bersih, langsung kayak baca-baca. Nah, pas mau tidur kan ngadep ke kiri. Terus adik aku di sebelahnya, ada nenek aku. Nah, terus pas mau ngadep ke kanan, mama aku kan ngeliat adik aku ya otomatis kayak oh ini gini. Terus pas mau menghadap ke kiri, tiba-tiba si nenek-neneknya itu ada di muka, tatap-tatapan. Wujudnya kayak gini kata mamaku. Mamahnya Rapunzel. Tahu gak sih? Mamahnya Rapunzel yang matanya bulat, tapi lebih serem. Nah, wujudnya belok matanya. Terus hidungnya mancung. Terus bibirnya lebar banget senyumannya. Terus rambutnya keriting, keribu, gitu. Terus gak ada badannya. Jadi kayak kasur mama aku kan pendek ya. Nah jadi dia tuh seleher gitu loh. Terus dia banyak darahnya gitu. Nah aku langsung kayak baca-baca kan, kayak soalnya mamaku tatap-tatapan sama setannya. Nah terus aku langsung balik lagi ke adik aku. Untungnya adik aku ada. Terus langsung dipeluk, langsung dibacain apa gitu, gak tahu. Dan habis kayak gitu, mamaku lihat lagi ke belakang, ternyata udah gak ada. Jadi harusnya mama aku tuh kayak cerita aja ke orang, biar setan itu kayak gak penasaran sama mama aku. Kata mama aku gitu, kesalahan mama aku tentang kayak gitu. Itu pengalaman kita sama mama aku di terowongan rumah aku di Cijeruk. Jadi itu misteri terowongan. Kalau misalnya buat yang pertama, cerita pertama, Aira sama Ica tuh emang berangkat ke rumah Icanya tuh pas maghrib. Jadi kan kita pulang jam 4. Terus kita ngambil motor dulu, dia main-main dulu gitu. Nah terus tiba-tiba kayak mau gitu kayak ya udah gitu. Soalnya kita besok mau jogging. Itu spontan gitu ya? Terus
Di situ ya udah kita ke rumah aku dan gak tahu ada hal kejadian yang sampai sekarang kayak agak trauma gitu kan ya. Jadi udah lama-lama udah hilang gitu. Akhirnya masih trauma. Masih. Karena pasti kejadian kayak gitu tuh pasti diingat terus gak sih? Iya, sampai Iya. mati. Dan ini guys, kata Ustadz di rumah aku, itu wujud dia tuh kayak pocong. Jadi pocongnya tuh pocongnya tuh kayak yang gak kayak tengil, jahil banget ya. Jadi kayak suka ngikutin gitu. Mungkin mau teror ya. Iya. Ya itu pengalaman dari dua narasumber kita. Kalau misalnya mau ada yang sharing boleh kirim ke email di bawah ini yang udah dicantumin di deskripsi. Jangan lupa untuk di follow, like, dan subscribe. Jangan lupa aktifin tanda loncengnya. Kalian jangan sampai ketinggalan dengan podcast seru lainnya. Siapa ya kira-kira narasumber yang bakal kita undang? Apakah kalian selanjutnya? Itu aja yang mau disampaikan? Ya, segitu aja. Terima kasih ya udah mau Iya, sama-sama. datang ke podcast Azira Podcast. Semoga nggak trauma ya. Insya Allah. Teman-teman yang lain boleh juga buat mampir ke sini. Aku siap buat dengerin cerita. Segitu aja Midnight Podcast kali ini. Saksikan terus video yang seru lainnya tentang hal-hal mistis, teror, dan lain-lain. Saksikan video selanjutnya dan see you guys. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.